ikuti bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Anjas Molo channel 2. Lah ini teman, suasana di desa Banat cukup ramai. Ini lagi belum ada ya teman. Coba mari kita lihat di desa ini. Mari ikuti bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Anjas Molo channel 2. Nah ini teman, suasana di desa Banat cukup ramai. Ini lagi belum ada ya teman. Coba mari kita lihat di desa ini. Mari ikuti bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Anjas Molo channel 2. Nah ini teman, suasana di desa Banat cukup ramai. Ini lagi belum ada ya teman. Coba mari kita lihat di desa ini. Mari ikuti bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Anjas Molo channel 2. Nah ini teman, suasana di desa Banat cukup ramai. Ini lagi Sang Hyang Maha Merintah Mangulo Wangasane Sang Hyang Bathara Maha Dewa Krangkaning rupaning kono kayane Sang Bathara Maha Dewa Anuruna Kulung duka tangan mereka wong liberating bareng mereka ngaturaken padukan sarene rasa katuro manungsa adine ngaturaken paduka yang duka yang kemupus yang ayu rendahno saring surga ngundang bersiap keluarga kayangan ing biro sawaka tumuruna ing madya padha ing bumi pokok bisa padangan ngaturi amurwa kawa mula sekerta dateng sedaya anak putu yuda putu ing bumi kecili puniki paringono rahayu selamat datang berikutnya keluarga Saryanto, keluarga Dono, keluarga Mesito bersiap Sukerto Yudo Kantono Granipun Budi Om Aidina Maju Nama Sejak nanti kita akan wawancara malam itu ya teman-teman. Masih tetap di Anjas Molo channel 2. Mari kita lihat bersama kami ya teman-teman. Ini lagi luatan ya teman-teman. Coba mari kita lihat ya. Nanti kita akan wawancara ya teman-teman. Ini acara apa ya teman-teman. Nanti kita akan wawancara dengan orang itu ya teman-teman. Masih tetap di Anjas Molo channel 2 ya teman-teman. Mari kita lihat bersama kami ya teman-teman. Ini lagi luatan ya teman-teman. Coba mari kita lihat ya. Nanti kita akan wawancara ya teman-teman. Ini acara apa ya teman-teman. Nanti kita akan wawancara dengan orang itu ya teman-teman. Masih tetap di Anjas Molo channel 2 ya teman-teman. Mari kita lihat bersama kami ya teman-teman. Ini lagi
keagamaan dan spiritualitas Hindu. Nah, memang acara ini salah satu pemberangkat saya, tapi yang operasional teman-teman di sini, Mas Sutio dan kawan-kawan di sini, ya. Nah, ini ada 2 acara sebetulnya. Yang pertama tadi ini panggur gigi atau mentata, ya, atau mesangih atau potong gigi. Ya. Nah, ini memang kalau di Bali kan ini selalu dilaksanakan untuk anak-anak yang akil balik, ya. Jadi sudah berangkat dewasa. Nah, jadi panggur gigi ini sebetulnya kalau di Bali ada sumber referensinya, sastranya ada, yaitu Kalapati, Kalatatwa, dan Lontar Semardana. Kalau di Jawa ini lebih bersifat Purana, cerita. Ya, ada 2 cerita di Jawa ini terkait dengan acara panggur gigi ini. Yang pertama terkait dengan kisah Batara Kala yang mencari ayahnya ke surga. Nah, di sana memang dia diberikan syarat, kalau mau ketemu ayahmu, kamu harus memotong taring. Nah, kenapa taring dipotong? Karena taring itu sifat keraksasaan, ya, sifat raksasa dipotong. Nah, demikian juga panggur ini sebetulnya tujuannya yang pertama mengurangi sifat keraksasaan dengan memotong taring. Walaupun secara simbolis ya kan nggak mungkin kita pikir begitu kan, jadi rusak saraf orang. Nah, secara simbolis taring 2 ini kita asah, kita pikir. Secara simbolis itu mengurangi sifat keraksasaan. Nah, kemudian selain dia kalau taring ini kan ada 4 gigi seri di atas ini, ya kan? Taring kiri kanan di antaranya ada 4 gigi. Nah, jadi jumlah yang dikikir 6. Yang paling penting buat taring yang 4 gigi di atas. Kenapa yang di atas dikikir, yang di bawah enggak? Yang dipanggur kenapa di atas? Karena di atas ini kan menekan yang di bawah, mengulangi sifat kita yang suka arogan, menekan orang lain, ya. Jadi 6 gigi ini harus diasah, dikendalikan. Karena dalam konsep hidup ada 6 musuh yang paling berbahaya, yang bahkan bisa menghalangi tujuan kita menuju alam kemoksaan, menuju moksa ini. 6 ini itu namanya 1000 6 musuh. 6 musuh itu yang pertama adalah kama, nafsu yang nggak terkendali. Kedua, loba, serakah. Yang ketiga, pemarah, arogan. Nah, kalau 3 ini nggak dikendalikan, dia berkembang menjadi bingung. Orang kan bingung dia, ya, bingung. Kemudian dia seperti orang mabuk, mada, ya, dari moha, bingung menjadi mada. Lebih kemudian ketika melihat orang lain memiliki sesuatu, muncul rasa iri hati. 6 inilah yang disimpulkan sebagai 6 gigi, 2 taring, 4 gigi seri. Ini harus diasah, dihilangkan secara simbolis. Nah, ini biasanya dilaksanakan untuk anak-anak kita yang sudah akil balik, dia menjelang dewasa. Ya, sehingga ketika dia menjalani kedewasaan itu, dia nggak ngawur, nggak liar dia. Nah, kita di Jawa itu selalu dilaksanakan, namanya panggur gigi. Di Bali namanya mentata, potong gigi. Ya. Nah, itu tujuan kita. Makanya di sini kita lakukan sebagai bagian daripada yang namanya manusianya. Ya, jadi ritual terkait dengan perjalanan kehidupan manusia hidup. Ya, kalau mati ya nggak ada panggur lah. Yang hidup ini yang penting. Nah, itu kita lakukan. Nah, tentu ritual tadi harus ada juga yang memandu. Maka kita dipandu oleh 2 resi, 2 pendeta Hindu. Yang satu itu Pandita Sukardi dari Tengger. Yang satu lagi Resi Hasto Darmo Eka Telabah dari Sidoarjo. Beliau mandi, dia memandu. Nah, kemudian yang melaksanakan secara langsung termasuk saya tadi, namanya sangging. Sangging itulah yang sebetulnya melaksanakan langsung bagaimana pemotongan sifat-sifat buruk, sifat-sifat keraksasaan itu yang kita lakukan tadi. Nah, sebelum itu dilakukan, umat atau orang-orang yang ikut serta dalam acara panggur gigi, dia harus diberikan semacam sugesti. Makanya dia diberikan tirta dulu untuk mempersiapkan jiwanya orang-orang ini, sehingga dia nanti betul-betul memanfaatkan acara panggur ini. Jadi itu cerita tentang panggur. Nah, yang kedua, nanti ada, kan kita ada wayangan ya. Wayangan itu wayang Murwokolo. Nah, itu sebetulnya juga konsep di Jawa. Memang kalau ada acara
Ruwatan itu sebenarnya memperbaiki sifat-sifat buruk yang ada dalam diri. Kalau tadi misalnya sadaripu, kalau ruwatan yang menyeluruh. Jadi kita ingin supaya sifat-sifat buruk orang-orang ini betul-betul terkendali, istilahnya mereka bisa dijinakkan dari sifat-sifat liarnya. Nah, itu nanti kalau di Jawa istilahnya siraman. Jadi nanti pakai air itu disiram untuk menetralkan limbah-limbah rohani yang ada dalam setiap orang. Coba ingat, setiap hari kita lakukan jamlek. Apa jaminan 8 jam kita gak kesel, gak jengkel? Nah, ketika kita kesel, sakit hati, marah, kecewa, itu akan menimbulkan kekotoran dalam jiwa. Nah, ini salah satu tujuan daripada ruwatan. Meruat dengan siraman. Nah, bahan utama kalau siraman pastilah air. Nah, di air itu nanti ada yang namanya kembang setaman. Tentu yang namanya air ini sudah diaktifkan. Kalau orang di Bali mengatakan diurik, tapi saya lebih suka menggunakan istilah diaktifkan. Dengan apa? Dengan panas. Makanya waktu dibuat tirto itu dengan doa, dengan mantra yang memanaskan secara tidak nyata loh ya. Bukan air mendidih, enggak. Kenapa? Semua benda, semua gerak, semua kehidupan kalau mau aktif ya bekerja membutuhkan panas. Coba ingat, motor kalau berjalan kita panasin dulu, ya mobil kita panasin dulu, sama konsepnya sama ya. Nah, itu digunakan nanti untuk membersihkan limbah-limbah rohani yang ada di setiap orang. Pertama, yang kedua, tadi saya sampaikan sehari 8 jam kita belum tentu nggak kesel, nggak jengkel, ya kan, itu menimbulkan limbah pencemaran dalam diri kita dan juga pencemaran ke alam. Makanya kita punya tugas bagaimana kita mengurangi kekotoran alam, mengurangi kekotoran dalam jiwa lewat ruwatan, ya, lewat ruwatan atau siraman ini. Gitu. Nah, yang kedua, umat Hindu kan meyakini yang namanya bawa, yang namanya menitis. Di Jawa juga ada istilah menitis. Nah, orang menitis itu dia membawa sesuatu dari kehidupan sebelumnya, ya, belum tentu itu balik. Bisa itu sisa-sisa perbuatan buruk yang belum selesai di alam sana. Jadi kita selesaikan di alam sini. Nah, untuk mengurangi dampak buruk yang dibawa dari kelahiran sebelumnya, kita bisa melakukan ruwatan. Memang kalau Jawa ruwatan lebih kental. Misalnya begini, kalau dalam sebuah keluarga ada masalah, anak 3, yang tengah laki-laki, orang Jawa mengatakan, oh, kan pancuran api senang. Nah, itu perempuan di tengah 2 laki-laki. Senang api pancuran. Nah, supaya ketiganya bisa normal menjalani kehidupan, harus disinkronkan supaya klop ya, supaya nggak saling berantem misalnya. Jadi Jawa sendiri punya konsep yang luar biasa sebetulnya. Hanya belakangan ini sering kita lupakan. Ya, saya nggak bicara Bali loh ya, karena acara ini acara Jawa. Acara Jawa, pemandunya orang Jawa, sesajinya Jawa, mantranya Jawa, gamelannya Jawa, cara kita melakukannya juga dengan cara Jawa. Inilah Jawa, inilah kekuatan Jawa. Beda dengan di Bali. Bali pasti diwarnai oleh budaya, seni, estetika, indah kelihatan. Kalau Jawa tidak, praktis, sederhana, tapi mengena dan kelihatannya mudah. Sebenarnya enggak. Kenapa? Orang Jawa biasa puasa Senin Kemis, kebelah orang tua, anak hari lahir, ya. Biasa dia hukum, dia bisa bertapa, dia bisa bertigeni. Ini menyebabkan orang Jawa tidak memerlukan banyak sarana, karena sudah ada kemampuan lagi, tinggal membangunkan. Bagaimana membangunkannya? Mengingatkan, hei kamu orang Jawa, jangan pernah melupakan kejawaan, ya. Apapun di mana kamu tinggal, jangan pernah lupa dengan Jawamu. Yang penting, kalau kamu tinggal di luar Jawa, mencari penghidupan di luar Jawa, kamu harus menghormati apa yang ada di sana, tapi jangan pernah berubah. Jawa harus tetap dengan kejawaan. Bali juga harus tetap kejawaan. Jangan pernah berubah. Nah, termasuk ruwatan ini sebetulnya menyesuaikan bagaimana supaya kejawaan itu muncul. Karena ruwatan ini merupakan warisan para leluhur Jawa yang tidak mungkin meninggalkan warisan yang membuat keturunannya buruk, nggak mungkin. Nah, inilah kita sekarang mencoba menggali kenapa Jawa dulu pernah hebat.
pernah makmur. Jawa pernah menguasai separuh pelabuhan dagang dunia. Jawa mengalahkan Mongol. Jawa membantu Cina merdeka dari penjajahan Mongol. Bayangkan. Makanya kita mencoba menggali apa sih? Kenapa sih bisa ketemu Jawa seperti itu? Salah satunya dengan ruatan Pangur. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Jejak New ini. Selamat berjuang. Semoga Jejak New selalu berkembang dan menjadi lebih hebat. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam, semoga Selamat malam. ini sukses ya, Pak.